Kalau setiap hari nggak nyaman, pikiran takut sakit parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas itu, tentu saja singkat saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Pejuang gangguan asam lambung mengalami takut bahwa dirinya mengalami sakit parah, sakit berat. Yang seperti itu adalah lumayan banyak, termasuk diri saya dulu. Pengalaman pribadi saya dulu juga seperti itu. Ketika mengalami gangguan asam lambung, saya juga mengalami takut bahwa saya itu mengalami penyakit yang berat, penyakit yang berbahaya. Saya dulu juga seperti itu. Gini, pemicu kita bisa berpikiran bahwa kita jangan-jangan mempunyai penyakit berat, kita mempunyai penyakit yang berbahaya, itu adalah karena kita mengalami sensasi gangguan asam lambung yang macam-macam, sensasi gangguan asam lambung yang aneh-aneh yang sebelumnya belum pernah kita tahu, belum pernah kita dengar bahkan. Terus kita mengalami, sekarang ini kita mengalami, jadi pada akhirnya kita berpikiran, waduh, jangan-jangan saya mempunyai penyakit berat, jangan-jangan sakit saya adalah sakit yang berbahaya. Jadi pemicunya adalah ya kita, karena kita mengalami gangguan asam lambung yang aneh-aneh itu, sensasi yang macam-macam itu, termasuk lemes, keliengan, mata blur, nafas pendek, seakan pingsan, debar-debar, dan masih banyak nyeri-nyeri yang lainnya, termasuk nyeri kepala, pusing, termasuk juga karena kita pernah mengalami yang namanya serangan panik. Ya, walaupun nggak semua pejuang gangguan asam lambung pasti mengalami serangan panik, tapi banyak orang yang mengalami gangguan asam lambung mengalami serangan panik, itu adalah sangat banyak. Dan ketika kita mengalami serangan panik, tentunya kita sudah pada tahu rasanya seperti apa, rasanya seperti mau meninggal. Jadi itu adalah juga salah satu pemicu yang sangat luar biasa yang menjadikan kita berpikiran, waduh, jangan-jangan saya mempunyai penyakit berat, waduh, jangan-jangan sakit saya adalah sakit yang berat. Pemicunya adalah itu. Pemicu yang berikutnya yaitu adalah dari informasi yang sangat super deras sekali, yang sekarang ini sangat banjir informasi yang sangat mudah kita bisa mendapatkan, entah kita bisa browsing sendiri atau kita nggak sengaja diceritain sama teman, sama saudara, sama keluarga yang mungkin ceritanya mirip-mirip dan kondisinya mirip-mirip juga, terus kita mengkait-kaitkan, waduh, jangan-jangan saya juga seperti itu karena keluhannya sama, debar-debar, karena keluhannya sama, pusing dan macam-macamnya. Kita mengait-ngaitkan, menggandeng-gandengkan, mencocokkan informasi yang kita dapat yang hampir mirip-mirip itu, sehingga itu juga bisa memicu kita berpikiran bahwa jangan-jangan saya mempunyai penyakit berat seperti itu, padahal enggak juga sebenarnya. Pemicu yang berikutnya yaitu adalah bisa juga karena kita di masa lalu kita memang mempunyai penyakit berat beneran, atau kalau bukan kita sendiri yaitu mungkin saudara kita sendiri, atau mungkin saja orang tua atau tetangga kita mengalami sakit berat beneran. Itu juga bisa memicu kita berpikiran, waduh, jangan-jangan saya juga seperti itu, karena kondisinya mirip, keluhannya mirip kayak ini itu. Kita mencocokkan seperti itu, pada akhirnya kita juga bisa terpicu sehingga pikiran kita, waduh, jangan-jangan saya mempunyai penyakit berat. Kemungkinannya adalah itu, yang saya tahu adalah itu. Tapi yang paling umum adalah yang paling banyak adalah karena kita mengalami gangguan asam lambung terus mengalami sensasi yang macam-macam itu. Mengalami sensasi yang aneh-aneh yang macam-macam, ditambah lagi mengalami serangan panik, mengalami serangan asam lambung yang kadang mendadak, yang membuat kita kadang untuk susah bernafas. Itu semua yang sangat umum membuat kita berpikiran bahwa kita mengalami sakit berat. Dan apa yang harus dilakukan para pejuang gangguan asam lambung untuk mengatasi pikiran kita yang berpikiran bahwa sakit yang saya alami ini adalah sakit yang berbahaya, sakit yang saya alami ini adalah sakit berat? Caranya yaitu adalah balik-balik lagi, kita harus menyadari bahwa yang kita pikirkan itu adalah tidak nyata, yang kita takutkan itu tidak terjadi beneran pada diri kita. Balik lagi, caranya adalah seperti itu. Kita harus menyadari bahwa itu adalah ilusi doang, bahwa itu adalah ketakutan doang, bahwa itu adalah efek dari kita mengalami gangguan asam lambung, bahwa itu adalah efek doang kita mengalami
ketidaknyamanan yang membuat kondisi tubuh kita memang sangat nggak nyaman, sehingga pikiran kita terpicu atau pikiran kita berpikiran jangan-jangan mempunyai sakit berat, jangan-jangan mempunyai sakit yang berbahaya. Sebenarnya itu adalah efek dari kita mengalami gangguan asam lambung yang membuat kondisi kita sangat lemah, sangat nggak nyaman, dan macam-macamnya. Tapi padahal kita sebenarnya nggak mengalami penyakit berat, padahal kita nggak sedang mengalami penyakit yang berbahaya. Caranya balik lagi harus menyadari itu. Cuman masalahnya kita para pejuang gangguan asam lambung ketika untuk disuruh menyadari, ketika kita dinasehati disuruh untuk menyadarinya, itu kita tidak semudah itu. Karena kita terlanjur ngotot, karena kita terlanjur ngeyel pikiran kita, karena juga didukung oleh sensasi yang macam-macam, yang lemas, yang nggak nyaman banget itu. Jadi kita didukung oleh itu semua. Jadi ketika dinasehati, itu adalah ilusi doang, itu adalah ketakutanmu doang, itu adalah nggak nyata. Kamu harus menyadari itu. Ketika disuruh dinasehati seperti itu, kita sulit untuk menyadarinya, kita sulit untuk mempercayainya. Karena kondisi kita beneran sedang merasakan, faktanya kita sedang merasakan ketidaknyamanan yang sangat super, kita sangat lemas ataupun yang sangat macam-macamnya itu. Jadi ketika dinasehati doang, ya memang kita sedikit kesulitan untuk mempercayai itu. Belum lagi ditambah otak kita gini, ketika kita berpikiran, waduh jangan-jangan saya mempunyai penyakit berat, waduh jangan-jangan saya mempunyai penyakit yang berbahaya, sesaat setelah itu si otak justru mencarikan alasannya yang seolah-olah tepat, yang justru alasan itu untuk mendukung pikiran kita yang negatif itu. Jadi kita akan semakin ngeyel, kita akan semakin ngotot, kita akan semakin yakin bahwa kita sedang mengalami sakit berat. Karena didukung juga oleh otak kita yang justru mencarikan alasan yang memang seolah-olah tepat. Karena otak kita sangat pandai untuk mencarikan alasan yang seolah-olah tepat. Jadi kita semakin ngeyel, semakin ngotot, semakin yakin bahwa kita mengalami sakit berat. Jadi ketika kita dinasihati doang bahwa kamu harus menyadari loh, sebenarnya kamu tidak mengalami sakit berat, itu memang kesulitan. Tapi adalah caranya memang seperti itu. Balik lagi caranya memang seperti itu. Kita harus menyadarinya bahwa yang kita takutkan itu adalah tidak nyata. Kita tidak mengalami sakit berat, kita tidak mengalami sakit yang berbahaya. Dan gini, caranya agar kita bisa menjadi yakin, agar caranya kita bisa menyadari, agar caranya kita tidak terlalu ngotot, tidak terlalu ngeyel dengan pikiran kita, itu adalah dengan cara kita melihat bukti nyatanya. Bukti nyatanya adalah, ya balik lagi, adalah orang banyak di luaran sana yang berhasil sembuh. Para pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety yang dulu-dulu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun juga mengalami seperti itu, juga diserang oleh yang namanya pikirannya itu, jangan-jangan saya mempunyai penyakit berbahaya, jangan-jangan yang saya alami ini adalah sakit yang berbahaya sekali, yang sangat membahayakan. Para pejuang gangguan asam lambung dulu juga mengalami pikiran yang seperti itu, juga mengalami ketakutan yang luar biasa tentang yang dialaminya adalah penyakit yang berbahaya. Bahkan mentor asam lambung pun dulu juga seperti itu. Bahkan ada yang seperti itu juga, mentor asam lambung. Jadi kita caranya untuk kita menyadari adalah melihat bukti nyatanya di luar sana yang berhasil sembuh, dulunya juga mengalami ketakutan yang luar biasa tentang yang dialaminya adalah sakit yang berat. Jadi ketika kita dinasehati untuk menyadari, kita sedikit kesulitan, kita sedikit tetap ngeyel, tapi untuk mengatasinya kita harus melihat bukti nyatanya, dan memang bukti nyatanya di luaran sana sangat banyak sekali. Entah teman-teman melihat siapa, atau tetangga, atau teman, atau saudara mungkin, atau di YouTube sangat banyak bukti nyatanya bahwa yang berhasil sembuh dari gangguan asam lambung. Memang bukti nyatanya adalah sangat banyak sekali, bukan hanya puluhan, ratusan, tapi ribuan, bahkan puluhan ribu yang berhasil sembuh dari gangguan asam lambung. Yang dulunya juga ditindas oleh rasa takut tentang penyakit yang sangat berbahaya, penyakit berat. Jadi ketika teman-teman melihat bukti nyatanya, fakta kenyataannya berhasil sembuh,
harapannya adalah kita mampu menyadari bahwa itu adalah ilusi doang, itu adalah ketakutan kita doang. Harapannya adalah si otak mampu mencarikan alasan yang positif mendukung kita sehingga kita mampu menyadari itu. Harapannya adalah seperti itu ketika kita melihat bukti nyatanya. Karena kalau kita tidak tahu bukti nyatanya, ketika disuruh menyadari doang, ya kita masih kesulitan karena si otak pun masih tetap mencarikan alasan yang seakan masuk akal dengan penyakit yang berat. Tapi ketika kita tahu bukti di luar sana sangat banyak, itu si otak akan mampu juga untuk mencarikan alasan yang positif, yang alasan itu bisa mendukung kita untuk mampu menyadari bahwa itu adalah ilusi ketakutan kita doang, bahwa itu adalah tidak nyata. Dan juga harus yang namanya didukung oleh action kita yang maksimal juga. Kita takut mengalami sakit berat, terus kitanya tidur-tiduran doang, kita rebah-rebahan doang, kita malas-malasan doang, ya tentu saja kita akan semakin ketakutan. Beda cerita ketika kita actionnya maksimal, ketika kita mengalami ketakutan sakit berat, terus kita actionnya maksimal, kita menjaga olahraga, kita mencukupi kebutuhan air putih, menjaga pola tidur, menjaga pola makan, termasuk mencukupi kebutuhan nutrisi gizi, itu kita maksimalkan sekali. Tentu saja si otak pun juga akan mendukung, akan juga mencarikan alasan yang positif ketika kita actionnya maksimal seperti itu. Tapi kalau actionnya kita males-malesan, apa-apa males, apa-apa nyerah, apa-apa putus asa, nggak semangat, si otak justru mencarikan alasan yang justru mendukung kemalasan kita. Sehingga kita semakin takut terhadap yang namanya takut penyakit berbahaya, takut penyakit berat. Padahal itu enggak. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bermanfaat. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.